Biasani wa daraji adalah Nabi sama temamu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah Salamun salamun alaik ya Rafi Asyami wa daraji. Kuna syaratnya merendah diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Dewa menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi asali wa Orang al-rajim. terbangkat dimuliakannya, miskin dan kaya dicintainya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi asali wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah bahwa pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini kita sama-sama diberikan berbagai macam kenikmatan. Namun di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ditambah lagi nikmat panjang umur, sehat walafiat, ditambah lagi nikmat kawin, ya kan? Iya, kawin kalau nggak nikmat kawin. Iya, hati-hati tuh. Kalau nggak nikmat nggak kawin. Iya. Oleh karenanya pada malam ini yuk sama-sama kajian kita malam ini kita ekspresikan, kita bahas masalah tentang beberapa pintu-pintu neraka yang terdiri 7 pintu. Apa kata baginda Rasul? Wa anna abwaban naro sab'atun, bahwa yang namanya pintu neraka itu ada 7 pintu. Kenapa kita bahas masalah neraka? Agar semua umat manusia menyadari bahwa neraka itu betul-betul ada. Kita tinggal menunggu kapan saatnya datang neraka. Oleh karenanya para ulama, para habaib, hentikanlah hujatan, hentikanlah pembunuhan karakter seseorang. Itu sangat bahaya sekali. Siapapun orangnya, sekalipun dia punya ilmu tinggi sejung langit, tapi kalau mereka ulama kiai tukang membunuh karakter orang, tidak ada apa-apanya sama sekali. Akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama kata baginda Rasul, neraka jahanam. Yang kedua neraka sa'ir, dan ketiga neraka lazza. Keempat neraka sakor. Keenam neraka jahim. Kelima neraka jahim. Dan keenam neraka hawiyah. Ketujuh neraka Hutamah. Orang-orang munafikin, orang-orang kafir, maka mereka dikandani
dilempari, dimasukkan di mana neraka jahim namanya. Jadi neraka masing-masing bagian ya Pak. Enggak semua umat manusia dikumpul situ, ulama, kiai, orang awam, digoblok-goblok di dalam neraka, tidak. Dipisah-pisahkan nanti kita. Gitu. Tergantung amal perempuan kita di dunia, ya. Kemudian neraka jahim itu apa arti neraka jahim? Di dalam kitab Kanjeng Rasul mengatakan narun muhriqatun, adalah neraka yang menyala-nyala terus, tidak ada henti-hentinya. Masya Allah. Jadi di antara neraka yang paling besar adalah neraka jahim. Itu dikhususkan terutama untuk orang-orang kafirin, yang kedua untuk orang-orang munafikin. Dijadikan satu neraka. Di neraka jahim. Akhir zaman ini kalau kita lihat banyak ulama-ulama keajengan yang bohong pada dirinya, yang munafik pada dirinya. Artinya masing-masing mencari kebagusannya, masing-masing mencari pangkatnya, masing-masing cari mukanya. Tapi itu orang yang suka menghujat dan membunuh karakter orang, itu adalah termasuk orang-orang munafikin. Nanti Allah tempatkan di neraka jahim. Makin jelas jahim. Itu jahim kecil. Ya. Itu Allah kandangi nanti. Ngerti nggak kandangi? Masukin, lemparin. Ya. Itu neraka jahim. Makanya Nabi berpesan hafazul lisan min gobihil kalam. Pandai-pandailah umat Islam, kata Nabi, menjaga lidah daripada ucapan yang buruk. Tidak hanya di kalangan awal saja, tidak hanya di kita saja, bahkan ulama sekarang ini sedang ramainya. Ya, bicarakan masa nasab, kalau sekarang belum intinya, itu termasuk namanya nanti Allah masukkan ke neraka. Jadi sekali punya ulama, ya, ini punya tinggi, tapi ceramah fatwanya mereka menghujat adalah membunuh karakter seseorang, tetap di neraka. Makanya jangan neraka aja main orang. Ya, itu kan uswatun hasanah sebagai contoh secara kredibilitas Islam. Ya, jangan sampai menghina orang, menghujat orang, itu punya. Maka nanti Allah tempatkan di neraka jahim. Kemudian ana jahim narun muhtariqah. Neraka jahim itu adalah neraka yang menyala terus, paling besar apinya di antara neraka yang lain. Yusalluna yaumaddin, itu dibakar. Orang kafir, orang munafikin dibakar. Yaumuddin terus menerus, nggak ada henti-hentinya. Masya Allah. Di mana dibakarnya? Asfal safilin, di dasar neraka jahim. Paling bawah sekali itu, ibarat laut di dasar lautan, ini di dasar neraka, nggak bisa diangkat. Ya. Wa anna man dakhala minal kafirin, ini dalam kitab akidah, la yukhrajuna minna abadan abidin wa la yukhaffafu azab wa lahum yunsarun. Dalam akidah mengatakan, kitab akidah, sesungguhnya golongan orang-orang kafirin, orang-orang munafik tidak bisa dikeluarkan selama-lamanya di dalam neraka. Masya Allah, kekal tuh. Nah, coba-coba itu makanya, maaf, kita jangan bohong ya. Jangan bohong. Kalau bos ditanya, bos jujur aja, bos nih sekian. Itu jangan bohong. Ya, nggak boleh. Gitu. Ya. Wa yukhrajuna minha,
orang kafirin, orang munafik tidak bakalan bisa dikeluarkan selama-lamanya. Ya. Wala yukhaffafu anhumul azab. Khafifun anhumul azab, dan tidak bakal diringankan. Itu orang-orang kafir tuh tadi, orang-orang munafik itu daripada neraka, berarti tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Wala yunsaruna min azab, mereka tidak bakalan mendapatkan pertolongan aja tidak, apalagi sahabat Nabi nggak bakal dapat itu, nggak bakal dapat. Walau yunsurun, mereka itu tidak mendapat pertolongan daripada pertolongan Allah, pertolongan Nabi, pertolongan mereka tidak bakalan sama lamanya. Nauzubillah. Sehat. Sehat ya. Kemudian wa yadkhulunahu wa yuqawimu azabahu yaumal jazaa. Itu orang-orang kafirin, orang munafikin dimasukkan mereka. Wa yu'atuna wa yu'anuna wa yuqauna wa yuqanuna. Mereka tadi itu adalah dibakar secara bengis, azabuha akan azabnya atau diazabnya yaumul jaza. Nah, pada hari pembalasan nanti, kapan? Hari kiamat, gitu ya. Jadi hari kiamat, hari pembalasan namanya. Itu ketika kiamat, orang-orang kafir, orang-orang munafik dikumpulkan jadi satu, lalu dijorokin. Kayak orang Israel membunuh orang Palestina, digali lubang, dijorokin, mukanya ditutup, dijorokin, ditembak pasti gawat, percis begitu. Ya, itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafirin. Naro jahannam, naro jahim, neraka jahim itu namanya Paumu Hawiyah. Paumu kan ada dalam surga tuh. Paumu Hawiyah. Artinya neraka yang dalam. Artinya neraka yang dalam. Apa itu neraka dalam? Asfala safirin, dalamnya itu neraka jahim adalah sampai ke asfala safirin, sampai dasar neraka yang tidak bisa lagi diangkat oleh malaikat, oleh Allah. Siapa tuh? Orang munafikin, orang kafirin. Makanya banyak di kalangan ulama, Pak, kiai yang munafikin ceramah tapi ilmunya nggak diamalkan. Ceramah tapi tukang menghujat orang, nggak ada apa-apa sih semua nanti kosong. Mendingan kita orang awam betul apa ya kan? Sholat, ngaji, waktu sholat berjamaah, waktu ngaji berjamaah, udah selesai. Ya. Itu neraka jahim, neraka hawiyah, narun hawiyah ya. Luasnya luar biasa, panasnya neraka hawiyah itu lebih kuat daripada panasnya api dunia. Masya Allah. Ya, api dunia Pak ditimbangkan dengan api neraka nggak ada apa-apanya. Neraka hawiyah nggak ada apa-apanya gitu. Bitisna wasitina marrotan masaha marrotan ukhra. Itu 67 tahun, 67 tahun itu, dan 69 kali diceburkan di neraka. Diangkat, diceburkan, diangkat, diceburkan terus gitu. Masya Allah. Apa kita nggak ngeri? Dicelep, dimasukkan tuh. Maka cobalah para kaum muslimin muslimat, cobalah insaflah, sadarlah. Memang
neraka itu, surga itu orang yang lain nggak kelihatan. Oh kelihatan manusia takut. Ya, kagak ninggalin sholat, nggak ada ninggalin ngaji, ngaji semua bener gak? Lah iya, kayak takut. Ini kan karena neraka nggak kelihatan. Ya, jangan coba itu. Coba kalau kita mati nih, yang banyak dosa rasain. Kita beruntung masih beruntung kenapa? Sebab sisa umur kita masih kita manfaatkan untuk mencari nilai pahala ibadah, masih bagus ketimbang dengan yang lain. Bersyukur kita dengan adanya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita menjalankan ibadah segala aktivitas pada Allah. Ya. Ketiga, neraka sa'ir. Apa itu neraka sa'ir? Neraka ringan, seperti berangkat ke masjid. Ya. Neraka sa'ir adalah neraka yang ringan, seperti ente berangkat ke masjid, bawa sendal yang bontok, bawa sendal yang begeng, ente bawa. Ketika assalamualaikum, itu pulang-pulang. Wah, ini kebetulan nih, ada sendal baru nih. Ada sendal baru, nggak tahu sendal imam yang ambil. Ya, sendal yang bagi itu, yang bocor itu ada ganti. Ya, jadi ini masalah neraka sa'ir ini yang kira-kira maling ringan-ringanan lah, ya kan? Maling ayam, maling telur gitu kan ya. Yang ringan-ringan itu, ya. Lain dengan orang munafik yang lain. Itu orang yang ke masjid bawa sendal begeng, kemudian ketika sampai di masjid, ente lihat sendal orang baru, lihat sendal orang baru, ambil yang tentukan punya begeng, masa aja putus lagi, dia tukar, nah itu dimasukin di neraka sa'ir, ringan, tapi lumayan sih, ringan juga neraka namanya. Masih katakan 1 detik kesentuh neraka, 1 tahun baru padam panasnya. Tuh, apalagi puluhan tahun lama-lamanya seperti orang kafir, orang munafik, itu bahaya itu ya. Dan kemudian wa ma adraka ma saqar. Itu neraka saqar tadi itu, yang orang nyolong sendal, nyolong telur, ya kan? Neraka saqar ditaruhnya. Artinya saqar la tabqa wa la tanzal syai'an min luhama, ya, min luhama wa azamuhu wa asabahu summa yaudu kama kana liwahitin lil bashar muhriqatin bisur'atin, tidak kekal dan tidak dilemparkan tuh dari dagingnya dan dari tulangnya dan dari uratnya, maka mereka itu kembali mencabut, ya, mencabut bagi manusia itu yang ada dalam neraka yang menyala-nyala, dicabut ya, nggak lama. Ya sendal berapa harganya sih kan? Imam nyusul tuh ke rumah Edi, sendal kan ambil, kasih ke imam, habis kayak neraka, nggak jadi neraka, dipulangin. Kecuali kalau biasanya santri banyak nih ya. Banyak santri sering ngalamin. 20 bilang mulu, nggak boleh dari depan, harus masukin ke kamar. Santri begitu. Maka santri itu jangan bilang jujur. Banyak nih dia anak santri. Gosok. Iya, berantem yang apa santri ya. Iya, jangan bilang apa anak santri itu. Banyak yang kurang ajar ya kan. Dan saya ngalamin. Santri ini begitu nih, bagian orang saya hilang dulu. Aduh. Kalau kita udah marah dah, jadi berantem gitu kan ya.
Kemudian tis'a asyara mulkan. Rajatahu waladaini mughayyirun neraka sakor. Yaitu tis'a 19 malaikat. Mereka itu adalah mengeluarkan kedua tangannya wa mughiratun, dan dirubah itu orang yang neraka sakor tadi itu, maka dulunya masuk neraka sehingga diangkat oleh malaikat dikuatkan, ya. Yang kedua neraka hutama wa ma'adraka mal hutama, artinya untuk kaum ibu-ibu yang membangkang. Neraka hutama untuk kaum ibu-ibu yang membangkang, lancang, dan suka menceritakan keaiban suaminya, itu dimasuki neraka hutama. Mana ada ibu sekarang yang jujur sama suami suka bohong. Kadang-kadang sudahnya dikasih berapa? Di 20.000 dibilang 20.000, ngomong dia di warung sama ibu-ibu yang lain. Wah, sama gue mau beli orang kasih 20.000, padahal 50.000 masuk kantong 20.000 kan mayat kan? Begitu, belakang begitu. Siapa pun orang ibu-ibu yang di belakangnya membangkang, ya kan? Yang apa? Membantah, menceritakan aib suami, itu Allah tempatkan di neraka hutama wa ma adraka mal hutama. Maka bisa dengan kita yang dia mati nanti di akhirat berbentuk sama istri. Kalau istri satu surga dengan kita, ya, kalau dia orang hutama tak bakal ketemu kita, ya, tak bakalan. Yang kemudian neraka jahanam itu nyalanya bersengit-sengit. Wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Neraka yang Allah nyalakan. Jadi neraka hutama ini yang Allah nyalakan. Hari Jumat, Kamis jam 4 jam 5 Allah matikan. Sampai Jumat tuh. Hari Sabtu jam 7 ketika amal perbuatan ibadah kita diangkat oleh Allah, dan ruh semua dari dalam kubur Allah angkat masing-masing kekuburanannya, maka itu adalah neraka baru dihidupkan. Hari Sabtu jam 7 ketika amal ibadah kita diangkat oleh Allah, amal ibadah kita di dunia, haji kita, sholat kita, puasa kita, maka jam 7 pas neraka berhidupin oleh malaikat. Dari hari Kamis jam 4 sampai jam 1 perang ke neraka hari Jumat. Kenapa? Sebab hari Sabtu itu termasuk Jumat, hari Jumat. Hidupin tuh sama ibu api umur hidupin, TV nyalanya. Pertama kali hidupin, gede, jalan yang besar, ya. Wa ma adraka mal hutama, istri yang hina suami, masya Allah, yang memfitnah suami, nauzubillah. Mudah-mudahan istri kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan istri yang soleha, yang berbakti, yang tua sama suami. Jangan sampai memasukkan neraka hutama, ya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan, ya. Karena waktu terbatas, ya, saya dibataskan, tidak boleh lama-lama ngomong. Saya bersyukur khususnya kepada segenap jajaran YouTube, TikTok, dan kedua Facebook yang telah share ceramah saya. Mudah-mudahan saya doakan semua keluarga YouTube, TikTok, dan termasuk Facebook. Allah berkatkan, Allah sehatkan badannya untuk terus memperjuangkan agama Islam, ya. Sebab meng-share ceramah ulama, fatwa ulama kiai itu termasuk ibadah. Maka kita doain kepada segenap
TikTok, YouTube itu dan termasuk Facebook. Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umurnya, untuk Allah jadikan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bilahmatil ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bigur anikal kamin tunawil basyirati wa sam'i wa muqlati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa irghaba ghayati bihim wa كل منيبهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وترزقني علم اليقين ووفقني بحسن العبادة بالمصطفى الرسول تشرف لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي عليه من الأولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي munajati. Kita semua kita ya